Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh Masjid At-Tanwir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah dalam kesempatan yang sangat bahagia ini, di subuh yang sangat menyegarkan ini, kita bersama-sama selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali nikmat-nikmat. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat dan umatnya sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan jamaah kita, pertemuan kita di setiap sholat kita berjamaah ini mudah-mudahan menjadi pengikat atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak di akhirat kita akan menjadi orang yang saling kenal mengenal, saling tolong menolong di saat-saat kita membutuhkan pertolongan. Materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah manfaat kita berteman dengan sesama muslim, bersama orang-orang mukmin, bersama orang-orang yang soleh, yang kelak diharapkan saling tolong menolong di hari akhirat nanti. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah orang-orang mukmin dibebaskan dari neraka, maka mereka itu kemudian mengajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memperjuangkan saudara-saudaranya sesama mukmin yang masih tinggal di neraka untuk dibebaskan. Wahai Tuhan kami, mereka yang masih tinggal di neraka itu dulu pernah puasa bersama kami, pernah sholat jamaah bersama kami, pernah haji. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarkan mereka itu, orang-orang yang kalian kenal, sehingga wajah mereka diharamkan untuk disentuh api neraka. Para mukminin ini, jamaah sekalian, kemudian mengeluarkan saudara-saudaranya yang masih ada di neraka itu. Ada yang sebatas betisnya, ada yang masuk nerakanya itu sampai lutut, dikeluarkan semua. Kemudian lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sudah kami keluarkan saudara-saudara kami yang seiman. Kemudian Allah menyuruhnya lagi, cari lagi teman-temanmu sesama muslim
Asalkan di dalam hatinya ada iman, keluarkan semua. Sampai kemudian orang-orang mukmin yang mereka kenal dikeluarkan semua dari neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Muslim nomor 183. Pertama, bahwa ternyata orang masuk surga itu ada yang melalui pintu neraka dulu. Sedangkan kita berharap sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami hasanah hidup di dunia, bahagia hidup di dunia, dan bahagia hidup di akhirat. Bahagia hidup di akhirat adalah masuk surga, ditutup dengan waqina adzabannar. Jadi cita-cita tertinggi umat Islam, orang yang beriman itu masuk surga tanpa melalui pintu neraka, sebagaimana doa tadi. Tetapi ada jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang-orang yang masuk surganya itu melalui pintu neraka dulu, dimasukkan neraka dulu. Ada yang sampai di betis, ada sampai di lutut, sebatas dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah orang-orang sesama mukmin yang saling kenal ketika di dunia, kenal mereka itu jamaah sholat, kenal mereka itu puasa, tetapi mereka karena dosa-dosanya masih belum terampuni, masuk neraka. Nah, ini akan dibebaskan, ditolong oleh teman-teman mereka sesama mukmin itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, pertama, mumpung kita di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita memperbanyak istighfar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, nikmatnya berkumpul, berteman dengan orang-orang yang mukmin itu sebagaimana diceritakan oleh sahabat Umar ibn Khattab, ma u'tiyal abdu ba'dal Islam nikmatan khairan min akhin solihin. Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara seiman dan seagama yang soleh. Fa idza wajada ahadukum wada min akhi falyatamassaku bih. Maka apabila engkau telah punya teman yang seiman, soleh, maka pegang eratlah dia. Jangan engkau lepas temanmu itu. Ini nasihat daripada Umar ibn Khattab. Keutamaan memiliki sahabat yang soleh, yang merupakan nikmat yang besar setelah iman dan Islam itu, persahabatannya berlanjut, tidak hanya di dunia ini saja, tetapi persahabatannya, pertemanannya sampai di akhirat nanti. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Setiap orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Maka Hasan al-Basri berkata, istaksiru minal asdiqail mu'minin. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena teman-teman sesama iman itu besok akan saling tolong menolong di hari akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka akan saling mengenang. Mereka akan saling mencari, akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata kepada sahabat-sahabatnya,
illam tajiduni fil jannati bainakum fas'alu anni faqulu ya rabbana abduka fulana kana yudzakiru nabik. Jika kalian tidak menemukan aku besok di surga, maka tanyakan tentang aku kepada Allah. Ya Rabb, hambamu yang bernama Fulan, dulu dia bersama-sama kami saling mengingatkan untuk mengingat engkau. Sekarang di mana? Ini pesan daripada pesan Ibnu Jauzi kepada sahabat-sahabatnya, tolong cari aku besok, kalau tidak engkau jumpai aku di surga sedangkan engkau masuk surga. Demikian betapa orang yang beriman itu dikisahkan besok akan saling mencari. Ketika berteman di dunia, mereka akan mencari temannya ketika di akhirat. Para ulama menerangkan bahwa yang mendapatkan pertolongan sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman, itu adalah mereka-mereka yang meninggal dunia dengan membawa keimanan, membawa kalimat tauhid, walaupun sedikit, itu akan terbebas dari api neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita di dalam hidup di dunia ini, di dalam kita berteman, bergaul, marilah kita dasarkan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah besok kita akan saling tolong menolong dan tidak akan saling bermusuhan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'din aduun illal muttaqin. Bahwa pertemanan, teman muhalid, teman akrab yang ketika di dunia seakan-akan akrab itu besok akan menjadi permusuhan, kecuali pertemanan yang didasarkan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, oleh karena itu marilah di dalam jamaah kita, di dalam pertemanan kita kokohkan, saling mengingatkan, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, sehingga pertemanan kita besok akan terbawa sampai di hari akhirat nanti, sampai kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manfaat yang kita peroleh apabila kita berteman dengan orang-orang seiman, berteman dengan orang-orang yang soleh, yang saling doa mendoakan, saling mengingatkan ketika di dunia. Pertemanan itu akan terbawa sampai di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.